Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqal qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wadduha wal laili idza saja qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahu alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, masih diberikannya kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama sholat juhur berjamaah, lanjutkan dengan kultum atau kuliah 7 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita pada siang hari ini sebagai amal ibadah dan dikumpulkannya kembali kita di surga. Alhamdulillah, di sini menggantikan yang seharusnya jadwal pada hari ini adalah Dr. Hari, karena kebetulan beliau ada kesibukan jadi tidak bisa mengisi pada hari ini. Jemaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita mengingat dan merenungi salah satu amaliyah yang luar biasa. Namun amaliyah yang luar biasa ini sering kita lupa. Sering kalau bahasa banyak itu kita kada ingat. Apa gerang amalannya? Yaitu salat duha. Ibarat kata kita ini rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi yang arahnya kita manusia ini pasti kekurangan terus. Sedangkan Allah itu menunggu siapa nih hamba-hambaku yang memerlukan aku, kata Allah. Sering kita merasa sombong sehingga kita lupa. Ya kadang kita merasa rezeki kita ini kurang terus. Apa yang sudah kita dapat pada hari ini atau selama sebulan itu kita merasa tidak cukup. Padahal Allah itu sudah menunggu apabila hambaku ini meminta. Jadi salah satu caranya itu salat duha, yang mana merasa diri kita merasa kada cukup nih amalannya, yaitu salat duha. Salat duha ini digawenya itu atau dikerjakannya itu setelah salat isyraq. Isyraq kan subuh, mulai naik matahari isyraq dulu kan, baru setelah itu mulai waktu duha sampai waktu zuhur. Pada kata Allah, waktu ini adalah waktu yang Allah berkahi, karena pada saat-saat itu kita harus menyempatkan waktu kita di tengah kesibukan bapak ibu yang sedang bekerja, bisa nggak menyempatkan. Sedangkan yang namanya amaliyah ini yang perlu siapa? Kita kah atau Allah? Maka apabila sudah di dalam hati kita merasakan kita yang perlu, bukan disempatkan lagi, tapi memang waktunya kita khususkan, yaitu mulai waktu setelah isyraq sampai sebelum zuhur. Kita minta sama Allah. Jangan bisanya cuma minta kepada atasan atau kepada orang tua. Kita minta sama yang memberi rezekinya, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ad-Duha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha, pada waktu duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan waktu duha oleh Allah dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan. Waktu ini
memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abi Dzar anin Nabi qala Allah ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli salam min ahadikum sadaqah. Setiap persendian wajib dikeluarkan sedekahnya setiap pagi. Fakullu tasbihatin sadaqah. Dan setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmiyatin sadaqah. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir adalah sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sadaqah. Dan mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkarin sadaqah. Dan setiap mencegah kemungkaran adalah sedekah. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat salat duha. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita atas persendian yang ada dalam tubuh kita itu wajib disedekahkan. Jadi selain kita meminta kepada Allah, tubuh kita sendiri pun wajib disedekahkan. Kayak apa caranya? Sebagaimana hadis Muslim tadi disebutkan, dengan kita sholat cukup 2 rakaat sholat duha, apalagi bisa lebih. Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, mewasiatkan kepadaku Abu Hurairah 3 hal. Yang pertama adalah puasa 3 hari dalam 1 bulan, 2 rakaat salat duha, dan agar salat witir sebelum tidur. Jadi wasiat Nabi diantaranya itu ada salat duha, yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan saat ini. Adapun keutamaan daripada salat duha ini, sebagaimana disebutkan di hadis sebelumnya, yaitu menunaikan kewajiban daripada batang tubuh kita ini atau persendian kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mendatangkan keberkahan dan kelapangan rezeki. Jadi dengan kita salat duha ini, kita minta sama Allah, mudah-mudahan rezeki kita ini berkah dan ditambah lagi oleh Allah. Dan yang ketiga pastinya dicintai oleh Allah, karena itu menjadi suatu anjuran atau sunnah daripada baginda Rasulullah. Dan yang keempat yaitu waktu dari setelah isyraq sampai zuhur merupakan suatu di dalamnya ada doa yang mustajab. Jadi selain banyak waktu-waktu mustajab, di antaranya yaitu di salat duha ini. Jemaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah, salat duha ini sebenarnya ringan karena 2 rakaat aja. Tapi yang paling itu menggawinya itu Bapak Ibu. Kadang kita sibuk dengan waktu kita sedang bekerja, tapi mulai sekarang diri ulun pribadi dan Bapak Ibu, yuk kita sama-sama mengkhususkan waktu kita untuk bisa sholat duha. Apalagi kita ini sudah masuk daripada 10 pertama di bulan Zulhijjah, yang mana kata Nabi SAW, di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah itu Allah akan memanjangkan umur kita dengan keberkahan. Allah akan menambahkan harta kita yang dengan penuh berkah. Keluarga kita akan dijaga oleh Allah, dan segala kesalahan kita akan dihapuskan. Lebih-lebih segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, di 10 pertama bulan Zulhijjah ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi selain daripada bulan suci Ramadan, sama di bulan Zulhijjah di 10 pertama ini Allah akan lipat gandakan. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah dalam mengamalkan salat duha ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kita yang singkat ini diberikan keberkahan, dan mohon maaf apabila ada perkataan ulun yang kurang berkenan atau ada yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita pada pagi hari, pada siang hari.
Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.